Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Kami menyambut Engkau pagi hari ini, Roh Kudus, di tengah-tengah kami. Kami menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan
Sekali lagi Bapak Ibu dengan lembut katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku.
lagi berikan sorak-sorak yang mulia ya Tuhan. Haleluya. hidup kita menjadi perjalanan yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Haleluya. Mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa semua yang Tuhan lakukan karena Tuhan mengasihi kami. Bahkan saat itu adalah sebuah proses Tuhan. Kami percaya bahwa itu Tuhan perbuat, Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan mengasihi kami. Karena dari itu melalui pujian kami, melalui nyanyian kami, kayak mau menyembah Tuhan, kayak mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lewat pujian kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Lewat nyanyian kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu sama-sama berterima kasih sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih karena sudah mengirimkan Roh Kudus-Mu. Terima kasih karena Roh Kudus boleh ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih sebab hanya karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur kepadamu. Kami ucapkan terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Engkau pernah meninggalkan kami, tak pernah Kau biarkan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh dibawa untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui guru balas hidup kita. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh Hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita.
Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita. Supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Dan yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak saudara-saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga. Untuk mendoakan kita. Agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi. Maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. Dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk menambahkan kepada iman kita kebaikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan.
tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari Raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus akan dipenuhi Roh Kudus. Tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan.
meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a, dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Aku datang segera.
Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24:14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu, Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21, bahwa pada waktu Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari aliran Baptis mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh satu dekade ke depan. Dari tahun 2024 ini ke 2033. Tahun 2033 adalah yang pertama, peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun diberikannya amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terima, terima, terima pengurapan Roh Kudus, terima pengurapan, terima, diurapi Roh Kudus. Terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau.
Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau berkati, Kau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Abah terima kasih. Kau akan memberkati kami semua dalam perjamuan kudus ini. Tapi Engkau mau agar kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari, masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa terima kasih. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah, Engkau menguatkan yang lemah. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. You
tanpa Roh Kudus. Gak bisa. Apa yang kita kerjakan semua kita akan jatuh bangun. Oh Rabasyanda ya Rabasyanda. Kekristenan ada berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kekristenan adalah mengizinkan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita beda. Kekristenan tanpa Roh Kudus, kekristenan tanpa Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita akan menjadi sama dengan orang di luar sana. Kita menjadi orang yang gak bisa kekang hidup kita. Kita gak menjadi orang yang bisa kendalikan hidup kita. Tapi waktu kau izinkan Roh Kudus pegang kendali atas hidupmu, itu yang akan membuat kau beda. Itu yang namanya bangkit dan kau bersinar karena Roh Kudus yang menyinari kehidupanmu. Oh Rabasyanda ya Rabasyanda ya Rabba. Mari hari-hari ini engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Nggak bisa ditawar. Hidupmu hidup yang harus penuh dengan Roh Kudus. Setiap hari. Kalau kau hidup dalam kekhawatiran, saya berarti pastikan kau tidak penuh Roh Kudus. Kalau hidupmu penuh dengan ketakutan, saya berarti pastikan hidupmu tidak ada Roh Kudus. Kalau kau jatuh bangun di dalam dosa, saya berarti pastikan hidupmu tidak penuh dengan Roh Kudus. Kalau kau tidak bisa tinggalkan dosa, saya berarti katakan kau tidak penuh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu memerdekakan. Alkitab berkata di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Engkau nggak lagi terikat oleh dosa. Engkau tidak lagi terikat oleh kedagingan. Engkau tidak lagi terikat oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Karena Roh itu yang akan memerdekakan hidupmu. Mari hari-hari, ayo izinkan hatimu, hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Percuma sia-sia kalau hidup kita nggak penuh Roh Kudus. Kita menjadi manusia yang lama. Karena manusia baru adalah manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang senantiasa mengajar, menuntun, memperbaharui setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita dibuat berbeda, menjadi manusia baru. Oh Rabasyanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Bapa, kami gak bisa hidup tanpa Engkau Roh Kudus. Waktu Engkau terangkat ke surga, Engkau menjanjikan Roh Kudus itu mengurapi setiap kami orang-orang percaya. Biarlah Roh-Mu itu boleh tinggal atas setiap hidup kami. Hidup kami bukannya kami aja, tetapi hidup kami adalah hidup yang sudah dibeli oleh darah Yesus. Kami gak berkuasa atas setiap hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, ke dalam Roh Kudus yang tuntun hidup kami, bawa hidup kami sesuai dengan punya rencana dan kehendak Tuhan pada setiap kami. Di hari-hari terakhir ini Tuhan, sebelum Kau datang menjemput kami boleh persiapkan kami sebaik-baiknya. Hidup yang penuh dengan Roh Kudus, hidup yang mau diajar, yang mau dituntun oleh Roh Kudus, day by day, hari lepas hari, bukan minggu lepas minggu, bukan bulan lepas bulan, bahkan detik demi detik. Engkau yang tuntun setiap hidup kami. Oh Rabasyanda ya Rabasyanda ya Rabasyanda. Sehingga kami melihat Engkau bukan kata orang. Kami merasakan mujizat Tuhan bukan kata orang. Kami merasakan sendiri Yesus yang kami sembah, Yesus yang dahsyat atas setiap kehidupan kami. Mujizat masih tersedia buat kami. Hidup kami berbeda dengan orang-orang di luar sana, karena kami punya Tuhan yang dahsyat yang menuntun setiap kehidupan kami. Allah yang berjalan menuntun kami. Engkau berkata dengan tangan kananmu yang kuat, Engkau menuntun setiap langkah-langkah dalam hidup kami. Bahkan Daud berkata, dengan siapa kami takut? Kalau Allah bersama, berjalan bersama dengan kami. Tidak ada kuasa apapun, tidak ada satu lawan apapun yang dapat menghentikan langkah-langkah kehidupan kami waktu Kau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kau setiap janji-Mu, Kau sudah curahkan Roh-Mu bagian kami, mengizinkan Roh itu
tinggal dan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Oh dahsyat, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh dahsyat, oh luar biasa. Berpujilah nama Tuhan Allah kami yang kekal, yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama kami Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya, haleluya. Ya, hari ini firman Tuhannya dari Paniko ya tadi ya. Jadi jangan pulang siapa yang khotbah nggak tahu, nggak ada, itu Paniko ya. Jadi untuk boleh siap. Ya, jadi kita memperingatin hari raya Pentakosta. Ya, kapan hari raya Pentakosta? Kapan nih? Ada yang tahu? Hah? Minggu depan ya. Minggu depan. 10 hari setelah Yesus naik ke atas sorga. Kan Kamis kemarin kan kita waktu jalan-jalan ya ke Indago itu kan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, hari ini hari ketiga. Nanti minggu depan hari ke tambah 7 hari lagi ya 10 hari itu hari raya Pentakosta. Yang menarik saudara. Saya baca sebuah buku kemarin ya. Ini kita nggak khotbah, saya nggak khotbah ya. Ya itu khotbah lagi kan. Sharing aja. Ya. Jadi saya ada baca sebuah buku itu menarik sekali. Jadi waktu Yesus, ya nanti sudah baca ya ceritanya. Waktu Yesus malam hari sebelum dia ditangkap, sebelum disalib, dia merayakan perjamuan kudus ya, ingat ya. Lalu murid-muridnya bertanya nih sebelumnya, berkata gini, Tuhan, di mana hari ini kita akan merayakan Paskah pada saat itu? Ya. Lalu kata Tuhan, kamu turun ke kota, ya. Kamu lihat, kamu ikutin ada si Anu. Nah, jadi Anu itu ada di Alkitab juga ya. Jadi itu Yohana itu Alkitabiah juga itu. Saya kasih tahu ayatnya ya. Nggak ada teman kita tuh ngomong itu Pak si Anu. Gitu kan. Ternyata Anu itu ada di Alkitab. Ada si Ani. Adanya Ani ya? Oh, temannya Kang Jung mungkin tuh. Bentar ya, saya cari dulu ayatnya. Ini menarik nih ya, menarik. Nah, Matius 26 ayat 18. Matius 26 ayat 18. Ini pertanyaan sebelumnya, kita kemana nih Tuhan merayakan Paskah nih? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu, tuh nggak salah kan? Dan katakanlah kepada yang pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ya, jadi malam hari itu tuh Jumat ya dikatakannya. Mungkin ya mau ke Jumat ya. Di mana kita mau Paskah? Yuk kamu ke turun nih, bilang pergilah kepada si Anu. Jadi si Anu itu sebenarnya anonim ya, artinya gini, orang yang nggak tahu, bisa laki bisa perempuan dan nggak kenal. Ya makanya di Alkitab ini disebut si Anu. Ganti si Anu Pak. Besti. Besti. Ya. Jadi kalau saudara ada orang nggak kenal, itu si Anu aja udah. Ya. Pesan gue begini nih, waktuku hampir tiba, dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah. Nah, ini di mana rumah ini? Ini rumah ini di kamar loteng. Ya, di kamar loteng. Jadi kalau saudara ke Israel itu pasti ke kamar loteng. Nah, saya mau katakan begini, ini menarik. Di atas itu kamar loteng. Ukuran ruangannya kurang lebih ya 2 kali inilah kurang lebih ya. Ya, 2 kali ini. Dia kamar loteng itu kosong. Kalau kita pergi ke Israel itu kosong, nggak ada apa-apa. Ya nggak ada bangku, nggak ada apa, kosong. Itu kamar loteng. Yesus berkata gini kepada tadi kan, menumpang, aku disiapin ke kamar loteng. Nah, lalu Yesus malam hari itu perjamuan kudus tuh, sebelum ditangkap ya, sebelum dia ditangkap untuk disalib. Dari perjamuan kudus, Yesus yang katakan gini, dari antara kamu murid-murid akan ada satu orang yang mengkhianati aku, menjual aku, bla 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 bla. Oke? Singkat cerita, mereka perjamuan kudus malam hari itu. Kita coba ceritanya disalib, ya. Lalu Yesus bangkit. Tadi di film tadi kan waktu Yesus terangkat, kamu tunggu di Yerusalem. Nah mereka tunggu di mana? Di kamar loteng itu. Ya di kamar loteng itu mereka tunggu. Dan di situ terjadi pencurahan Roh Kudus. Nah, apa yang saya katakan menarik? Yang pertama, ingat tempat itu Tuhan yang tentuin. Ya, kan kepada ngomong Tuhan masih Anu itu tanya mana Anu? Berarti Tuhan yang tentuin.
Nggak murid itu berkata, Tuhan kita yuk Paskah yuk ke rumah si A yuk, enggak. Tapi Tuhan menentukan tempat ya. Yang kedua, waktu murid-muridnya disuruh tunggu untuk pencurahan kuasa Roh Kudus selama 10 hari sampai hari raya Pentakosta, mereka tunggu itu di kamar loteng. Nah, apa yang menarik yang saya mau katakan, saudara kalau sudah sampai ke Israel, itu kamar loteng. Anggap ini kamar loteng ya. Ya, ini anggap kamar loteng. Kita naik tangga masuk ke sini. Nah, ini kamar loteng kita anggap. Bayangin dulu, kita di Yerusalem. Ya, ini kamar loteng. Di bawah nih, ruang sekolah minggu itu makam Daud. Di bawah persis makam Daud. Nah, apa yang saya katakan menarik? Dengar, waktu Daud dikubur ya, di makam itu rentang waktunya adalah 1000 tahun sebelum Masehi. Ya, ini Masehi, Yesus naik surga. Dia rentang waktu 1000 tahun sebelum Masehi. Ini ya, Daud dikubur. Oke? Nah, jadinya artinya zaman Yesus, orang belum tahu kubur Daud itu di situ. Kenapa? Karena kuburan Daud baru diketemukan ya 20 Masehi. Perhatikan ya rentangnya ya. Jadi waktu Daud dikuburkan 1000 tahun sebelum Masehi, orang belum nggak tahu nih kuburan Daud di mana. Karena waktu Daud dikubur, tahu sendiri kan kerajaan setelah Salomo itu terpecah belah dan lain sebagainya. Orang udah lagi nggak pedulikan di mana kuburan Daud. Bukannya nggak pedulikan, mereka juga udah ke pembuangan segala macam. Mereka nggak tahu di mana kuburan Daud. Tapi saya percaya waktu Yesus, zaman Yesus, waktu orang belum tahu kuburan Yesus, karena kuburan Yesus ditaruh di sini, di zaman Yesus. Yesus tahu itu kuburan Yesus, Daud di situ. Makanya kenapa Yesus pilih kamar loteng? Karena saya yakin Yesus tahu itu kuburan Daud di situ. Orang belum tahu, murid-murid juga belum tahu bahwa di bawah itu ada kuburan Daud. Makanya setelah 20 Masehi, 20 tahun setelah Yesus bangkit, baru tahu itu kuburan Daud. Apa yang saya mau katakan ini? Kenapa Tuhan pilih di atas kuburan Daud? Daud yang pertama orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud berbicara pujian, penyembahan, doa, pujian, penyembahan. Ya, artinya begini. Saya mau katakan ini. Yang pertama, tempat itu menentukan. Banyak kan orang berkata gini, ngapain jauh-jauh doa ke rumah doa, ke bukit doa, ngapain jauh-jauh doa ke Sentul? Yesus tuh hadir di mana-mana. Itu hati-hati, itu pemahaman yang keliru. Saya nggak katakan Yesus nggak hadir di mana, di kamar dia ada, di kamar mandi kita doa dia dengar. Saya yakin itu. Tapi ingat, tetap ada tempat-tempat yang Tuhan khususkan untuk kita berdoa. Makanya nggak salah Paniko membuka prayer tower di Azusa Street. Orang mungkin berkata, ngapain jauh-jauh doa? Saya percaya itu tempat yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah pilih. Makanya kita jangan berkata gini lah, udahlah yang penting doa ini, ngapain doa ke gereja, doa juga sama. Hati-hati, nggak bisa. Tetap ada tempat yang Tuhan khususkan. Yang kedua, ya Pentakosta itu sebenarnya waktu saya baca bukunya, waktu itu diteliti ternyata, ya, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir setelah 10 tulah, kan orang Israel keluar tuh di Mesir. Keluar dari Mesir dihitung 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir. Ya kita tahu mereka ada di padang gurun Rafidim, mereka kekurangan air. Nah sampai ke 50 hari itu Taurat keluar. Ingat Musa bawa batu, buah-buah batu berisi 10 perintah Allah. Itu adalah hari ke-50. Ya sudah boleh telusuri baca ceritanya hari keberapa. Jadi waktu Taurat itu diturunkan itu juga hari ke-50, hari raya Pentakosta. Dan orang Israel pada saat itu merayakan hari raya Pentakosta adalah hari raya hari raya 7 minggu di situ dikatakan. Ya mereka menuai. Kalau kita tarik benang merahnya hari raya Pentakosta, itu yang pertama perintah Tuhan diturunkan. Yang kedua adalah Yesus pilih tempat itu karena ada Daud di bawah situ, ada makam Daud di situ. Tuhan pilih tempat itu. Ini berbicara adalah pujian, penyembahan, dan Roh Kudus pasti dicurahkan di situ. Ya, waktu Roh Kudus, Tuhan nggak bilang begini, oke, kamu tunggu ya, aku akan mencurahkan Roh Kudus di tempat yang lain, enggak. Ya, tetap di kamar loteng itu. Ya, apa-apa.
bumi. Nah, ya, bilang lagi di gereja, bentar lagi kalau ngajak makan, malah lagi mau ikut. Ya, nah mana tadi? Oke, jadi sekali lagi Pentakosta itu berbicara Taurat turun, perintah Tuhan turun, firman turun. Yang kedua berbicara waktu murid-muridnya suruh kumpul, mereka nggak suruh kumpul sama lain, mereka kumpul di kamar loteng untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Artinya apa? Pujian penyembahan, doa pujian penyembahan itu akan menghadirkan kuasa Roh Kudus turun atas setiap kehidupan kita. Makanya ya gereja kita nggak salah bahwa DNA gereja kita adalah doa pujian penyembahan, restorasi Pondok Daud. Ya, restorasi Pondok Daud. Doa Daud ini berbicara doa pujian dan penyembahan. Ya, makanya hari-hari ini saudara, ayo tangkap saudara. Ya, sekali lagi saya mau katakan gini loh, kita nggak bisa hidup tanpa kuasa Roh Kudus. Pak, kenapa ya Pak saya nggak bisa berhenti judi? Ya udah itu. Persis Tuhan mau berjamaah terakhir di kamar loteng atas, dan Yesus tahu itu di bawah kamar loteng atas ada makam Daud. Sementara orang nggak tahu makam Daud ada di mana, karena baru ditemukan 20 Masehi. Yesus mengerti, Yesus tahu, Yesus suka kepada Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan. Oh, Abasyanda ya Bapa ya Bapa, terima kasih Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih bos yang pengertian, understanding yang terus menerus kamu bukakan buat setiap kami. Hidup kami hidup yang gak berjalan tanpa arah, tapi hidup kami berjalan sesuai dengan arah yang kau tentukan atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Bapa ya Bapa, Syanda ya Bapa ya Bapa ya Bapa, berdoa buat setiap umat di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, mereka juga mendapat pengertian yang sama, membuka hati mereka untuk dipenuhi Roh Kudus, sehingga mereka berbeda dengan orang di luar sana. Karena yang membuat kami beda bukan kami ada di gereja mana, yang membuat kami berbeda bukan seberapa banyak Alkitab yang kami baca. Yang membuat kami berbeda karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Itu yang membuat kami beda dengan orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami adalah orang-orang di era-era terakhir ini, orang-orang yang penuh Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kami nggak akan bisa jadi murid, kami nggak bisa melakukan satu titik pun firman Tuhan tanpa kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami melakukan. Karena semua firman Tuhan bertentangan dengan daging kami, semua firman Tuhan bertentangan dengan keinginan kami. Sebab itu kami perlu Roh Kudus yang mematikan perbuatan daging kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kekuatan yang kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Ya, saya mau sharing-sharing aja kemarin yang kita ke Inago ya. Nanti
Nanti tahun depan mau pergi lagi ya kira-kira? Oh. Mau yang lebih jauh apa yang lebih dekat nih? Bisa. Nginep dong. Mau lebih jauh, mikirnya mulai sekarang. Tadi kirim ke mana itu? Hah? Nggak mau ke ya, Bang Jul? Oh, Bang Jul mau bayarin? Makasih sebelum nih. Tunggu sebentar ya. Jadi kita di sana fun aja. Lagi dulu ya. Biar yang nggak ikut bisa dapat kabarnya juga. Jadi siapa tahu mau ikut nanti. Nah, sih. Bentar. Oke. Kita gabung sama GBI Kali Besar ya, dengan Pak juga main-main. Anak-anak juga ada permainan masing-masing. Kita ini mau bola. Untuk ada yang enggak tuh, kalau ada yang enggak menang gitu. Nah itu waktu yang ketemu rumah agak goyang-goyang juga di sana ya. Ya ada permainan ini juga. Kita coba dulu. Mobil dalam kanan, mobil dalam kiri. Ada tanjakan, ada turunan. Oke, satu lagi. Kalau ada polisi tidur atau jatuhkan gitu ya, sebutnya aja. 2 kali ke bawah seperti ini. Jadi kita main-main kayak anak kecil kapan lagi? Oke, ada polisi tidur. Cek dulu. Ada suaranya nih, ada suaranya. Cek dulu. Cek dulu. Kita akan coba. Ada polisi tidur. Oh, berani berdiri dengan sangat. Oke. Mana lagi nih? Pohonnya pindah cari tupai yang lain. Ayo. Kalau ada angin badai, pohonnya pindah cari tupai yang lain. Coba, badai. Tupainya diam, tupainya diam. Yang dengarnya pohonnya. Putus ya? Ya, iya. Nggak ada. Ya gitu aja kira-kira. Ya jadi kalau nanti tahun depan kalau kita mau pergi lagi, kita pergi lagi ya. Oke, siap? Siap. Ngumpulin aja deh sekarang. Goceng. Ya itu aja, yuk kita bangkit berdiri, kita akan sudahi ibadah hari ini. Hari Jumat kita kembali ada full yang nanti tempatnya diumumkan ya. Mungkin ada mau ke tempat tadi ke camping ya. Nanti ya kita umumkan ya kepastiannya ya. Apakah di sini atau camping. Jadi saya sekali lagi himbau, ayo kita yang punya waktu dan sisihkan waktu untuk kita sama-sama di pool ya, bertemu bersama, kita bersama-sama, sharing sama-sama, ngobrol aja ya. Kita nggak ibadah di pool, kita ngobrol mengenal firman Tuhan. Itu aja, yuk. Oh Rabasyanda ya Rabbi. Oh ya Rabasyanda ya Rabbi. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kami dengar oleh hamba-Mu Paniko Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami perlu Roh Kudus. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Paniko Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan Pak Weler Tuhan. Biar Kau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan terus Tuhan, setia sampai akhir. Kami mengikuti tuntunan oleh hamba-hamba-Mu ini Bapa, dengan kesehatan kekuatan yang melimpah atas setiap mereka Bapa. Untuk Paniko Tuhan dan istri dan semua wakil yang ada Tuhan, juga buat Pak Weler, buat istri Maulid Tuhan. Kau berkati mereka semua melimpah kasih kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan terus mengalir melimpah atas setiap mereka. Terima
Terima kasih Tuhan yang berkati buat worship leader, para singer, para pengusik Tuhan yang boleh melayani kami, para multimedia, sound system semua yang sudah melayani kami Tuhan, biar Kau berkati mereka semua melimpah-limpah, pelihara kehidupan mereka, kasih kuasa Roh Kudus terus menyertai setiap kehidupan mereka, sehingga apa yang kami lakukan tidak sia-sia, tapi apa yang kami lakukan sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan kami mendapat upah nanti di surga Tuhan, dari mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan Kau juga pelihara kehidupan daripada anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, tangan Tuhan menyertai kehidupan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, di tempat kerja, di kantor, di pabrik, dimanapun mereka, menjadi terang Tuhan. Mereka boleh melihat Kristus dalam kehidupan mereka, karena mereka penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka berbeda Tuhan dengan orang-orang di luar sana. Berkati mereka, terus berbicara buat setiap mereka Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, mereka semakin indah di hadapan Tuhan, semakin berubah, semakin diubahkan karena Roh Kudus yang mereka izinkan terus bekerja atas seluruh aspek kehidupan mereka dan seluruh area kehidupan mereka. Hidup mereka hidup yang tidak sama lagi. Mereka berubah dan berbuah-buah lebat di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Kau, sebentar kami akan berpisah, sertai kami tiba ke tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Yuk kita angkat amplop kita. Tuhan, hari ini kami mau memberikan persembahan Tuhan, biarlah kiranya persembahan ini dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan di muka bumi ini Bapa. Kau sucikan, kuduskan persembahan yang kami bawa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, pada saat kami menabur, kami tidak akan pernah tidak menuai. Kami pasti menuai tetapi kami tabur Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Oh Rabaya, 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 kekasih-kekasih lagu-lagunya. Terimalah berkat kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam aning Tuhan mengasihi kita Yesus Tuhan, dan bersama penghiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali menjemput dari awan-awan yang bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan ibaratkan sama-sama katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Kita nggak perlu Roh Kudus, sebab kalau ada Roh Kudus itu akan memampukan kita keluar dari dosa itu. Pak, kenapa saya nggak bisa berhenti ngerokok ya Pak ya? Udah jawabannya gitu, kita nggak perlu Roh Kudus. Kenapa? Kalau ada Roh Kudus itu yang akan membebaskan kita dari setiap keterikatan kita. Ya, kenapa? Orang-orang yang hidup dalam dosa adalah mereka yang terikat. Ya, mereka terikat narkoba, mereka terikat pornografi, mereka terikat oleh judi, mereka terikat oleh mabuk. Mereka bolak balik didoain hamba Tuhan, mereka jatuh bangun, keluar gereja, besok dosa lagi, masuk KKR bertobat, keluar dosa lagi. Kenapa? Karena nggak ada Roh Kudus. Itu gampang jawabannya. Waktu kau penuh dengan Roh Kudus, nggak ada kuasa apapun yang bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya Paniko katakan, Roh Kudus itu penting buat kita. Sudah nggak bisa berkata gini, saya mau hidup menjadi orang benar, saya mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh, saya mau jadi Kristen yang taat tanpa Roh Kudus. Saya boleh katakan, kita nggak akan mampu. Bohong. Kenapa? Kita ini daging. Ya kan, hidup kita itu udah DNA sebelumnya itu udah ada apa? Dosa itu udah mengejar kita. Iblis itu udah ngintip kejar kita. Iblis ngintip daging ini lemah. Roh kuat tapi daging lemah. Ini akan terus iblis coba tarik. Kalau nggak ada Roh Kudus, nonsense. Kalau kita mau hidup benar, nggak mungkin saya mau katakan. Ya oleh sebab itu hari-hari ini ayo izinkan buka hati kita, Roh Kudus di dalam hidup kita. Pak, saya setiap hari rajin ke gereja tiap minggu Pak, saya rajin baca Alkitab Pak setiap hari, tanpa Roh Kudus. Engkau hanya sekedar baca, engkau hanya sekedar dengar, kita nggak bisa punya kemampuan untuk melakukan itu aja. Ada orang yang Pak, suami saya rajin Pak, pelayanan Pak, ke gereja rajin Pak, baca Alkitab Pak. Tapi kenapa hidupnya masih kasar sama saya Pak? Kenapa hidupnya masih seperti itu Pak? Banyak ada orang tanya seperti itu. Ya kan, suami saya Pak pelayanan Pak di gereja Pak. Pak, suami saya rajin Pak baca Alkitab Pak. Setiap hari baca Alkitab pagi, siang, sore, malam Pak, Alkitab, baca Alkitab suami saya Pak. Tapi kenapa hidupnya? Jawabannya sangat simpel. Mereka nggak dipenuhi Roh Kudus. Waktu baca, ya bisa baca, everyone bisa baca. Hanya sekedar baca, ya kan. Contoh, ya kan, mungkin orang itu baca ini, ampunilah musuhmu, ya kan. Berikan pipi kananmu bila kau dipukul pipi kiri. Kita baca kan bisa, everybody knows firman Tuhan itu. Pertanyaannya, bisa nggak kita lakukan?
Nggak bisa. Enak aja tuh tampar pipi kiri, gua kasih lagi kanan, ya kan? Gua nggak jotos udah bagus. Tapi firman Tuhan berkata seperti itu. Bila seterumu lapar, kasih dia makan. Bayangin musuh lapar kasih makan. Kalau kita ketemu musuh udah kelaparan, mampus musuh gue, gitu enaknya. Gua bilang juga apa lo, nah, kan gitu kan maunya. Tapi orang kasih makan. Kalau orang sejalan semil, jalan 2 mil. Orang minta baju, kasih jubah. Saya kadang-kadang berpikir begini, kayaknya orang hidup bodoh. Hidup dalam kelemahan, hidup kayaknya ngalah terus. Kapan kita bisa lakukan apa yang kita mau? Kayaknya nggak bisa. Nah, mampu nggak kita lakukan itu? Nggak akan mampu. Ya kan? Kita mampunya mata ganti mata. Lu pukul, gua pukul. Lu sakitin gua sakitin lu. Ya kan? Maka kadang-kadang kita suka dengar istrinya berselingkuh. Kenapa? Balas, karena suaminya selingkuh. Nah. Tapi dengan kadang-kadang ampuni. Nah, bisa nggak? Suami selingkuh, istri masih tetap melayani, masih bisa sempat bikin kopi tanpa cyanida. Ya kan? Maunya kan pakai cyanida kan maunya gitu kan, biar berbusa-busa merasain. Gitu. Tapi tetap nih, mampu nggak? Nggak mampu, nggak bisa. Makanya kadang-kadang istri saya bilang, orang bisa kayak gitu ya, kok kayak gitu ya, itu udah tingkat dewa tuh. Ya betul, itu tingkat dewa. Artinya apa? Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Makanya itu kuncinya loh, saya mau kasih tahu sudah. Perjalanan ke kesehatan kita kuncinya Roh Kudus. Makanya waktu Yesus naik ke atas surga, dia bilang, kamu tunggu ya. Kamu akan terima janji Bapa. Aku akan turunkan Roh Kudus. Itu akan menyertai kita, saudara. Maka Yesus tadi katakan, aku akan naik ke surga. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Gimana caranya? Melalui Roh Kudus. Makanya dengar baik-baik. Kalau hidup kita nggak penuh Roh Kudus, nggak bisa. Udah saya berarti nggak bisa. Kita nggak akan bisa hidup benar, hidup taat, hidup lakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang kebenaran firman Tuhan itu bertolak belakang dengan daging kita. Sedangkan kita hidup masih daging nih. Nah itu tuh permasalahannya kan di situ kan. Hidup kita masih daging nih. Yang dicubit sakit, diomongin orang masih sakit, difitnah orang masih sakit. Ini daging. Tapi firman Tuhan itu bertolak belakang sama daging. Bagaimana supaya menjembatani firman Tuhan sama daging ini? Mau nggak mau harus ada Roh Kudus yang menjembatani, yang mematikan perbuatan daging ini katakan kan. Ya, waktu engkau ikut perbuatan roh, perbuatan daging itu akan mati dengan sendirinya. Jadi nggak usah tanya lagi, Pak, gimana saya berhenti judi ya Pak? Pak, gimana saya berhenti ngerokok ya Pak? Jawabannya itu Roh Kudus. Itu aja. Waktu Roh Kudus itu penuh, itu akan mematikan perbuatan daging kita. Kita udah lagi nggak ada rasa mau dosa, mau ngerokok, mau judi, mau tampar istri, udah nggak ada karena daging itu udah mati. Oleh apa? Oleh roh. Maka dikatakan apa? Roh itu yang akan mematikan perbuatan daging kita. Ya, jadi sekali lagi, yuk hari-hari ini nggak bisa. Saudara boleh rajin ke gereja, bagus, betul, harus. Saudara rajin berdoa, betul, harus. Saudara rajin baca Alkitab, bagus, betul, itu harus. Tapi sekali lagi, tanpa Roh Kudus, semuanya itu akan sia-sia. Kita nggak akan mampu. Dengan firman Tuhan, bang, pulang, ada Roh Kudus, nggak ada kemampuan. Ya kan? Kita baca firman Tuhan, mengampuni, mengasihi, kita baca, kita tahu. Tapi tanpa Roh Kudus, nggak akan mampu kita lakukan. Makanya jangan seperti ahli Taurat. Mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka nggak punya kemampuan untuk lakukan firman Tuhan. Dengar baik-baik. Mereka tahu firman Tuhan, saya ulang, tapi mereka nggak punya kemampuan untuk lakukan firman Tuhan. Mereka tahu, makanya disebut ahli Taurat. Baca, saya kenal, saya katakan ya. Orang tahu ayat firman Tuhan. Setiap hari bikin renungan di WhatsApp. Tapi saya juga tahu bagaimana kehidupannya. Kenapa? Dia sekedar tahu, tapi orang ini nggak penuh Roh Kudus. Sehingga dia hanya bisa baca, dia bisa hanya tulis, tapi dia nggak akan bisa lakukan. Karena apa? Untuk lakukan firman Tuhan nggak bisa dengan kekuatan sendiri, harus butuh Roh Kudus. Makanya penting untuk kita benar-benar dipenuhi. Tepani gua katakan, penuhi Roh Kudus, dipenuhi setiap hari. Waktu ini gelas penuh sama Roh Kudus, dosa nggak akan punya akses untuk masuk ke kehidupan kita. Penuh, ya kebencian, kekuatan, takut dan nggak akan bisa akses kehidupan kita penuh, karena ini penuh dengan Roh Kudus.
Tapi waktu itu hidup kita kosong ada Roh Kudus, semua akan masuk. Kebencian, semua ketakutan, kekhawatiran, segala macam ini masuk memenuhi hidup kita. Kita menjadi orang Kristen, tapi isinya bukan Roh Kudus. Casingnya orang Kristen, casingnya ini aqua, casingnya. Tapi pertanyaan isinya apa? Kita boleh casingnya Kristen, kita pakai salib, kita bawa Alkitab, tiap minggu ke gereja, kita baca firman. Tapi pertanyaannya, apa isinya? Apakah isinya Roh Kudus? Apakah isinya yang lain? Kalau isinya yang lain, artinya kita nggak ada Roh Kudus. Dan kita menjadi orang Kristen yang hanya ada di casingnya saja. Kristen si Kristen, tapi ngomongin orang jalan terus. Kristen si Kristen, kerja nggak benar jalan terus. Kristen si Kristen, korupsi jalan terus. Itu namanya Kristen casing. Tapi yuk kita mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka dari kita lagu dikatakan, ku buka hati untuk orang Tuhan. Ku buka hati, gimana? Orang Tuhan berserah penuh, berserah penuh. Kau siap hidup diambil alih? Nggak gampang. Maunya kita balas, maunya kita hidup dalam daging. Tapi siap gak hidupmu diambil alih sama Tuhan? Kekristenan itu seperti itu, saudara. Bukan datang sekedar kita ada di gereja, baca firman Tuhan, kita berdoa. Tapi bagaimana hidup? Sebab dari buah-buahnya lah kau akan mengetahui apakah dia hidup dalam kebenaran atau tidak. Kita bisa bilang, saya pendeta, saya khotbah. Itu nggak akan menentukan selama apakah buah itu yang Tuhan sedang cari. Tuhan lihat perbuatan kita. Dari hati yang penuh Roh Kudus, perbuatannya itu pasti refleksi. Kalau airnya bersih, waktu dituang, keluarnya air bersih. Orang boleh ngomong air bersih, tapi ini comberan. Kita lihat aja waktu kita tuang. Mungkin ini nggak bening, tutup. Orang bilang ini air bersih. Nggak ada yang tahu. Saya orang kudus loh, saya pendeta loh. Kita nggak ada yang tahu. Mau taunya gimana? Tuang aja, lihat aja kehidupannya sehari-hari. Tuang, hitam atau bening. Dan itu yang akan menentukan penilaian Tuhan buat setiap kehidupan. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Yes, Kau ambil alih seluruh hidup di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi, simak sekali lagi kata-katanya. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Mari sembah Dia, sembah Mulia Basyanda ya Tuhan. Mulia Basyanda ya Oh, kami gak bisa buat benar Tuhan. Kami butuh Roh-Mu. Oh ya Basyanda ya Basyanda ya. Jangan ambil alih hidup ini Tuhan. Hidupku yang aku jalani hari-hari bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam aku. Ambil alih seluruhnya Tuhan. Maka setiap cita-cita kami masa depannya, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami inginkan, kami serahkan di hadirat Tuhan hari-hari ini. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi atas setiap hidup